وجميع الأنبياء والمرسلين والآل والأصحاب والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين إن الله يقدس أرواحهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahibul hajah, akhil karim, bapak, saudara sekeluarga, sebetan kaula hormati, hadirin, para tretan, rahimakumullah. Alhamdulillah, di penghujung bulan Rajab, tepatnya tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kekuatan, masih diberi kesempatan untuk bisa hadir berkumpul dalam rangka Ijtima Kompas Al-Kannas, dengan harapan semoga kehadiran kita bersama dengan barakahnya bulan Rajab yang mulia ini, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan keluarga kita, umat masyarakat jami'al alamin, sehingga semuanya semakin lama diberi kesempatan hidup di dunia, semakin banyak ingat dan banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sudah kita sering mendengar bahwa di bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar yang termasuk bagian dari mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram, yaitu masjid yang ada di kerajaan Saudi Arabia yang sering kita datangi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dari sana Rasulullah menuju Masjidil Aqsa, yaitu sebuah masjid di Palestina termasuk wilayah Syam yang sekarang masih dalam jajahan Israel laknatullah alaihim, dengan harapan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya akan diberi kemenangan dan kemerdekaan. Amin, Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dijalankan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Keperluannya apa? Linuriyahu min ayatina, karena Allah akan memperlihatkan sebagian tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah dalam perjalanan banyak yang dilihat. Ada orang yang mendapatkan nikmat dengan ibadahnya, ada juga orang yang mendapatkan siksa dengan dosa-dosanya. Bahkan dari sana Allah Subhanahu wa taala menaikkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas langit ketujuh. Bahkan dari langit ketujuh masih naik lagi ke suatu tempat yang sangat istimewa yang disebut Raf-Raf, yang tidak ada satupun makhluk Allah sampai di sana kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di sana Rasulullah diberi kekuatan oleh Allah, dapat melihat Allah dengan mata kepala dan dapat mendengarkan kalam-kalam Allah dengan telinganya. Yang akhirnya Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu. Untuk itu para ulama menjelaskan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menembus 3 alam. Apa yang dimaksud dengan 3 alam? Yang pertama alam manusia yang disebut dengan alam nasut, yaitu perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua yang disebut dengan alam para malaikat, alam malakut, yaitu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh. Bahkan dari situ Rasulullah masih memasuki alam yang ketiga, alam ketuhanan, alam lahud, yang di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat Allah dengan mata dan mendengarkan kalam-kalam Allah dengan telinga dan menerima perintah salat 5 waktu. Para tretan yang kami hormati, hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Di antaranya, dari perjalanan Rasulullah ini kita dapat menyimpulkan, mengambil iktibar bahwa kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan laksana seorang musafir yang menempuh perjalanan panjang, yang dalam perjalanannya akan menemui banyak rintangan, banyak godaan dan cobaan. Tapi kalau dalam perjalanan seorang musafir ini lulus, nanti akan dapat bertemu dengan Allah, nanti akan dapat melihat Allah,
bahkan akan dapat mendengar kalam-kalam Allah dengan telinganya, di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka orang surga itu pada hari ini, pada saat mereka ada di surga, wajah-wajah mereka jadi cerah. Kenapa wajah mereka jadi cerah? Apakah karena makanannya enak? Apakah karena istrinya cantik? Atau karena rumahnya mewah? Tidak. Tetapi mereka semuanya mukanya cerah karena di sana mereka dapat bertemu dengan Allah, melihat dengan mata kepada Allah, mendengar kalam-kalam Allah dengan telinga. Tapi bukan berarti Allah ada di sorga. Allah ini tidak mengambil tempat. Allah tidak di mana-mana. Tapi kita justru yang akan mendapatkan kekuatan dapat melihat Allah itu pada saat kita ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Seorang musafir dalam menjalani kehidupannya ini, apabila tidak lulus, tidak mampu menghadapi rintangan, godaan dan cobaan, maka dia pada akhir perjalanannya tidak akan dapat bertemu dengan Allah, tidak akan dapat melihat Allah, tidak dapat mendengarkan kalam-kalam Allah, karena mereka akan diusir oleh Allah. Diusir kemana? Semua mendapat sambutan yang indah menuju sorga. Orang ini malah diusir oleh Allah. Kemana mereka diusir? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan setan, berkumpul dengan iblis, karena dia dalam menjalani perjalanan hidupnya tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada nafsu, setan, dan iblis. Itu yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Yasin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Menyingkirlah kalian hari ini, wahai orang-orang yang banyak melakukan dosa. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Apa tidak telah aku ingatkan, wahai anak Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini firman Allah. Untuk itu kita semua selalu berharap, semoga dalam perjalanan hidup kita ini selalu oleh Allah diberikan hidayah, selalu oleh Allah diberikan pertolongan, selalu oleh Allah diberikan bimbingan, sehingga kita mampu menghadapi bermacam-macam rintangan, cobaan dan godaan, dan kita lulus menjalani hidup ini dengan senantiasa menghamba kepada Allah, dan akhirnya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para tretan yang kami hormati, bahkan sesungguhnya orang-orang yang menjalani hidupnya menghamba kepada Allah bukan saja nanti akan mendapatkan kenikmatan di sorga, tetapi orang-orang ini semenjak hidup di dunia ini saja sudah akan diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang oleh Allah difirmankan dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, artinya dalam perjalanannya dia selalu mengikuti aturan Allah, menghamba kepada Allah, maka orang ini oleh Allah akan diberikan kehidupan yang baik. Di mana? Ya di dunia ini. Bahkan seandainya dia hidup dalam kesusahan, dia hidup dalam kesulitan, dia hidup dalam penderitaan, dia tidak akan mati sebelum dia melihat kebahagiaan di dunia. Apa itu? Di saat nyawanya sampai di kerongkongannya, dia akan melihat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum hina idzin tanzurun. Kalian di saat nyawanya sampai di kerongkongan akan melihat tempat kalian. Kalau orang ini memang menghamba kepada Allah, seandainya sepanjang hidupnya dia hidup dalam kesulitan, dalam kemiskinan, dalam penderitaan, kesengsaraan, maka sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia akan melihat sorga yang mana itu akan menghapus semua rasa derita, semua rasa susah yang dijalani sepanjang hidupnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang tidak lulus dalam perjalanannya menghadapi rintangan, cobaan dan godaan, sehingga dia menyimpang dari aturan Allah, tidak menghamba kepada Allah dalam menjalani hidupnya, apalagi dia menghamba kepada syaitan, menghamba kepada nafsunya, maka dia bukan hanya derita, diusir, dimasukkan ke neraka, tetapi di dunia ini dia akan merasakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat ada orang yang menjalani hidupnya tidak mengikuti aturan Allah, tapi dia hidupnya justru dilihatnya sangat bahagia, bahkan penuh dengan kesuksesan dan wibawa, pastikan bahwa orang ini tidak akan mati sebelum dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Di antaranya, di saat nyawanya sampai di kerongkongannya, dia akan melihat gambar neraka dan dia akan membayangkan ke sana, dia akan dilemparkan. Naudzubillah min dzalik. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Aku akan beri sebagian siksa walaupun tidak besar kepada mereka. Tujuannya apa? Sebelum mereka disiksa di neraka sudah diberi sedikit siksa di dunia, la'allahum yarji'un, supaya mereka sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita pada saat ini melihat penduduk dunia ada dalam kekhawatiran, ada dalam ketakutan, bahkan hampir keputusasaan karena adanya wabah yang sedang merebak yang disebut dengan wabah corona, maka itu kemungkinan besar adalah bagian dari peringatan Allah kepada kita, kepada umat manusia yang tentunya sudah terlalu jauh menyimpang
dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca dalam berita betapa Cina yang sangat kuat dan angkuh dengan penduduknya yang melebihi 1 miliar manusia. Penduduk Cina ini kurang lebih 1.333 juta jiwa dengan segala kepandaiannya dan kecanggihan teknologinya. Di sana mengalami kebingungan dengan datangnya virus yang disebut dengan corona. Bahkan kita di Indonesia dan banyak lagi negara lain pada saat ini sedang bingung bagaimana menghadapi dan menyelesaikan, mencari solusi daripada wabah ini. Kalau kita baca bagaimana Italia ini negara kecil yang penduduknya cuma berjumlah sekitar 60 juta orang. Mereka justru pernah 3 hari yang lalu mengalami kematian massal. 1 hari 600 orang meninggal karena wabah ini. Sehingga di sana mereka dikubur secara massal, dan yang mengubur bukan keluarganya, tentara yang menguburkan mereka. Jumlah penduduknya 60 juta jiwa. 1 hari meninggal 600 orang. Berarti kalau 1000 hari lamanya corona, habislah manusia di Italia. Indonesia jumlah penduduknya kurang lebih 250 juta jiwa. Sekarang juga sudah merasakan pahitnya corona. Pada tanggal 1 Maret yang lalu, ada seorang yang berumur kurang lebih 31 tahun di Depok. Dia dinyatakan terinfeksi corona. Dari mana dia dapatkan corona? Dia punya teman yang bekerja di Malaysia. Dia penduduk Jepang. Pada suatu saat temannya itu pulang ke Jepang, terus mau kembali bekerja di Malaysia, mampir di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari, di suatu malam, orang Jepang ini bersama orang Depok ini hadir ke sebuah pesta dansa. Sehingga di sana sangat intens sekali mereka berdua berinteraksi. Apa yang terjadi setelah tanggal 17? Orang Jepang ini berangkat terbang ke Malaysia menuju tempat dia bekerja, dia jatuh sakit di sana. Begitu juga orang Depok ini yang umur 31 tahun juga jatuh sakit. Bagaimana gejalanya? Panas tinggi, batuk, dan sesak. Kemudian karena dia ini punya ibu yang merawat dia, ibunya, maka ibunya juga ternyata setelah dua-duanya masuk ke rumah sakit terinfeksi corona. Dan sekarang ternyata sudah berapa yang terinfeksi corona? Dari tanggal 1 sampai hari ini, tanggal 23 hari, Indonesia sudah tidak kurang dari 579 orang terinfeksi corona. Bahkan yang meninggal kemarin masih 48, sekarang sudah 49. Tidak mustahil besok sudah menjadi 50 yang meninggal. Tapi alhamdulillah masih juga ada yang bisa disembuhkan. Kemarin yang sembuh 28 orang, sekarang alhamdulillah sudah menjadi 30 orang. Dan alhamdulillah Indonesia sudah dapat membuat obat yang namanya kloroquine. Itu produk Indonesia yang ternyata mujarab, banyak
yang disembuhkan oleh Allah dengan obat itu. Bahkan negara-negara tetangga ada yang memakainya. Semoga tidak lama lagi corona ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tretan yang kami hormati, lalu bagaimana kita menanggapi corona ini? Apakah kita mau percaya ataukah kita mengabaikan saja? Mari kita baca dalam sejarah. Dulu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah tercinta, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa taun itu?" Taun ini ya modelnya seperti corona ini, wabah yang jika orang diserang penyakit tidak lama dia meninggal. Pagi diserang, sore meninggal, sore diserang, paginya mati. Itulah taun. Begitu juga corona. Ribuan orang mati dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena pertama yang diserang oleh virus ini adalah jantung. Sehingga panas tinggi, batuk, sesak, mati. Walaupun sesungguhnya tidak ada penyakit yang bisa membuat orang mati. Orang mati itu karena ajal sudah sampai, dijemput oleh malaikat maut. Tapi rupanya orang-orang yang kena corona ini banyak yang sebentar lagi justru menemui ajalnya dan mati. Taun juga begitu. Bagaimana jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Innahu azabun yab'asuhu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil alamin." Oh, itu Aisyah, taun itu sebetulnya azab, peringatan, siksa dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tetapi Allah menjadikan taun itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di saat seorang mukmin, muslim, dia menjalani hidupnya dengan mengikuti aturan Allah, dia terkena corona ini dan mati, dia akan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Barangkali ada yang ingin dapat pahala seperti orang mati syahid, berdoalah supaya kena corona dan mati. Tapi kalau saya tidak, saya masih mohon umur panjang. Masalah pahala Allah terserah Allah yang akan berikan. Mau pahalanya mati syahid, mau pahalanya para wali-wali Allah, mau pahalanya para mujahid, terserah Allah. Tapi ini gambaran bahwa taun ini sesungguhnya siksa, peringatan dari Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi di saat corona ini menyerang seorang mukmin muslim yang saleh, maka dia menjadi rahmat baginya, karena dia dapat pahala yang besar seperti pahala orang mati syahid. Ini dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari. Bagaimana sabda Rasul? "Falaisa min abdin yaqa'ut ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin." Maka tidak ada seorang hamba yang di daerahnya terjadi ta'un, dia menetap di negaranya dengan sabar, dengan keyakinan bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah dipastikan oleh Allah. Maka jika dia kena
taun itu, maka dia dapat pahala seperti pahala orang mati syahid. Masya Allah, ini keuntungan orang mukmin yang saleh, keuntungan orang-orang yang menjalani hidupnya dengan senantiasa istiqamah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sehingga dengan begitu bisa diberi arti bahwa Rasulullah saja mengatakan taun itu ada. Lalu bagaimana sekarang dengan corona yang buktinya bukan saja ratusan tapi sudah ribuan orang meninggal karenanya, lalu kita tidak percaya. Tapi ini bukan rukun iman. Mau percaya mau tidak silahkan. Tapi kalau taun sebagaimana Rasulullah menyatakan memang ada. Para tretan yang kami hormati, apakah pernah terjadi taun itu? Dulu pada tahun 18 Hijriah, kisaran tahun 613 Masehi. Pada waktu itu kekuasaan Islam, kepemimpinan dipegang oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu sedang terjadi peperangan di antara orang Islam dengan tentara yang sangat besar, yaitu tentara Romawi. Di saat itu ternyata ada suatu wilayah yang kabarnya di situ terjadi taun. Bahkan di situ sudah memakan korban antara 20 sampai 25.000 orang meninggal. Pagi kena, sore meninggal, sore kena, pagi wafat. Makanya Sayyidina Umar berdiam di suatu tempat bersama tentaranya bermusyawarah. Apakah mau lanjut kita masuk ke wilayah itu dengan bertawakal kepada Allah, ataukah kita malah tunggu dulu sampai wabah ini hilang lalu baru masuk ke wilayah itu. Lah, di waktu itu terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ada yang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Keduanya ini ngotot. Apa Sayyidina Umar, kita mau takut dengan taun itu? Kita taun tidak bisa membunuh orang kecuali dengan kehendak Allah, katanya Abu Ubaidah dan Mu'az bin Jabal. Tapi Sayyidina Umar sangat bijaksana. Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Ubaidah, wahai Mu'az, bagaimana seandainya saya seorang pengembala, kambing saya banyak, lalu saya dihadapkan kepada dua lembah, yang satunya penuh dengan tetumbuhan rumput, penuh dengan makanan gembalaan saya, dan satunya adalah lembah yang kering tandus, di sana tidak ada tetumbuhan sekalipun. Kemana saya akan bawa gembalaan saya? Tapi mereka tetap ngotot. Kalau saya, kata Sayyidina Umar, pasti membawa gembalaan saya ke tanah yang di situ banyak tumbuhan, di situ banyak rumput, sehingga gembala saya bisa makan. Tapi Abu Ubaidah dan Mu'az ini ngotot, tetap dua-duanya masuk ke wilayah itu. Nama wilayah itu namanya Amwas, sehingga dalam sejarah disebut Taun Amwas karena wilayahnya disebut wilayah Amwas. Apa yang terjadi? Dua-duanya meninggal. Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal, Mu'ad juga meninggal di Amwas itu dengan terserang oleh
taun, kalau sekarang persamaannya corona. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi tanggapan kita bahwa corona itu ada, itu memang seharusnya, karena dalam sejarah memang ada persamaannya dan pernah diceritakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu sekarang bagaimana kita menghadapi corona ini? Itu yang penting. Kalau tadi cuma masalah percaya atau tidak percaya. Bahkan di grup tadi ada yang kirim apa? Video. Tadi ada yang kirim video yang dia rupanya marah dengan Cina. Karena yang melepaskan corona itu katanya Cina. Lalu dia berkata, seandainya bahasa Indonesia, datangkan itu corona, saya akan makan itu. Silahkan, itu asumsi, itu anggapan. Bahkan ada yang ekstrim, ekstrim kemarin, lusa barangkali, ada juga videonya. Itu seorang nenek tua, lalu dia ngomong sama cucunya, Satya ria, tong beda penyakit nyaman ria buronan tong, mak burunan kok nek ngeding penyakit nyaman buronan ria. Iya cacong, iya dari cenan can, orang singakan burita mataru cacong. Dia kapan kok aja lebih benda iya, kapan capok dong langsung mati cacong. Setia bodoh Jepang dan arwah polana ngakanan kelabar ruah dong. Kelabar apa dia nek? Iya kelabar kali lawar, iya kelabar. Silahkan, itu namanya asumsi. Tapi menentang yang jelas itu tidak baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bagaimana kita menghadapi wabah ini? Selain daripada tanggapan mau percaya atau tidak, mau iya atau tidak, maka kita kembali kepada pribadi kita, bahwa kita adalah seorang mukmin dan kita seorang muslim. Bagaimana seorang mukmin? Seorang mukmin ini pastinya punya keyakinan. Sedangkan sebagai muslim pastinya kita punya ketaatan. Keyakinan ada, ketaatan kepada aturan juga ada. Ini yang dalam kajian para santri disebut wilayah hakikat dan syariat. Hakikat keyakinan, syariat aturan. Dua-duanya harus kita seimbangkan. Hakikatnya iya, syariatnya juga. Kalau hakikat saja malah kosong, malah kalau syariat saja malah batal. Itu yang oleh para santri selalu dijelaskan, hakikatun bila syariatin atilah. Hakikat keyakinan tanpa syariat, tanpa adanya aturan yang ditaati, atilah, kosong. Juga sebaliknya, wa syari'atun bila haqiqatin batilah. Aturan, ketaatan apabila tidak didasari hakikat, tidak didasari keyakinan, maka itu batal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk itu, maka dari sisi hakikat, pertama kita menghadapi wabah corona ini dari sisi hakikat. Bagaimana dari sisi hakikat? Dari sisi hakikat kita kuatkan keyakinan dalam hati bahwasannya tidak ada satupun yang akan terjadi kecuali
atas kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang terjadi pada hari ini, dulu dan yang akan datang, sesungguhnya sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, yang itu disebut dengan qada dan qadar. Tanamkan dalam hati, memang betul corona ini ada, cuman saya yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas takdir keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum langit dan bumi ini dicipta. Untuk itu saya menerima adanya wabah ini, tapi saya tidak akan terlalu khawatir dan terlalu takut. Saya tetap menyerahkan nasib saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Karena kalau kita tidak punya keyakinan begini, malah takut kepada corona, seakan-akan kita sudah punya keyakinan bahwa corona dapat membunuh kita, dapat membunuh manusia. Apalagi kita saking takutnya sumpahnya lalu lari cari lubang semut, masuk ke lubang semut. Ya belum dapat corona sudah mati duluan, masuk ke lubang semut karena takutnya. Karena itu kita tetap tanamkan keyakinan kullun biqada'in wa qadar. Setiap sesuatu pasti terjadi atas keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan dari sisi musibah-musibah ini, coba baca surat Al-Hadid. Kalau dulu orang tua kita biasanya sering baca surah-surah munciat namanya. Ada 7 surat yang kita baca. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang lupa. Ya, semoga saja tetap diingatkan kita oleh Allah. 7 surat itu diantaranya ada surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid itu ada firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Tidak akan terjadi satu musibah pun di bumi ini, juga pada diri kalian, pada diri kita ini tidak akan pernah terjadi satu musibah pun illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali Allah telah menulisnya di Lauhil Mahfuz sebelum Allah tampakkan musibah itu, bahkan jauh sebelum langit dan bumi dicipta. Itu namanya qada, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang penting di sini tujuannya. Kenapa Allah memberikan musibah? Dalam ayat ini kelanjutannya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu kata Allah. Tujuannya manusia ini diberi musibah. Pertama, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya tidak terlalu bersedih hati atas apa yang tidak didapatkan. Wah, orang semua sudah kaya, saya tetap miskin. Orang semua sudah punya jabatan, saya tidak punya jabatan. Semua orang sudah punya anak banyak, saya tidak dapat anak. Likaila ta'sau ala ma fatakum, kita tidak usah terlalu bersedih dengan apa yang tidak kita dapatkan. Miskin, jalani. Tidak punya jabatan, jadi rakyat kecil pun jalani. Begitu juga semua penderitaan, semua kesusahan yang Allah timpakan kepada kita, jalani.
Dan kita tetap yakin bahwa pada waktunya kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah pasti diberikan kepada kita. Dan lagi kemudian yang kedua kata Allah, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu berbangga dengan apa yang kalian dapatkan. Karena mendapatkan kekayaan yang banyak, waduh, bahagianya luar biasa. Bahkan berbangga-bangga, na'udzubillah, menyombongkan diri. Tubuhnya kekar sehat, bangga, bahkan sombong. Ternyata tidak lama kena penyakit. Kena musibah, dia tidak bisa jalan. Ya sudah, habis sudah kebanggaannya. Punya mobil banyak, mewah, bangga. Lah kemudian di suatu saat terjadi kebakaran. Mobilnya habis, anaknya juga ikut, istrinya juga habis. Tinggal dia sendiri. Habis sudah kebanggaannya. Karena itu Allah sekali-sekali memberikan musibah kepada kita. Kalau rasanya tidak enak, sabar. Kalau memang enak, syukur. Itu keperluannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi dari sisi hakikat, janganlah kita terlalu khawatir, terlalu takut, apalagi berputus asa. Tetap yakin bahwa segalanya akan terjadi atas keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari sisi syariat. Dari sisi syariat ini penting. Di dalam syariat ini ada aturan dan ada ketaatan. Untuk itu kita disebut mukmin, disebut muslim. Mukmin artinya punya keyakinan, muslim artinya punya ketaatan. Maka silahkan menyikapi corona ini dengan keyakinan, tapi aturan tetap dijalankan, syariatnya tetap dijalankan. Bagaimana syariatnya? Dalam syariat ini orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Kenapa minuman keras dilarang? Karena membahayakan. Kenapa mencuri dilarang? Karena membahayakan orang lain. Lah, itulah aturan dalam Islam. Lah, begitu juga menghadapi corona ini. Kita tidak boleh menjatuhkan diri kita melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas secara ilmiah kedokteran menimbulkan bahaya kepada kita. Sudah jelas ada orang terkena infeksi corona malah berciuman. Di antara yang terinfeksi corona kemarin itu istrinya baru datang dari Singapura. Namanya suaminya ini rindu, dia langsung tidur bersama layaknya suami istri yang sedang rindu. Apa yang terjadi? Karena istrinya ini terinfeksi corona, maka suaminya juga kena corona. Kalau kita lihat, kalau orang sakit itu disuntik biasanya sembuh. Tapi ini ternyata istri sakit disuntik suaminya bukan sembuh, malah suaminya juga jadi sakit. Ini corona. Biasanya kan kalau disuntik jadi sembuh. Ini malah yang nyuntik juga dapat penyakit. Lah ini corona. Kalau sudah tahu seandainya suaminya ini tidak boleh dia berhubungan dengan istrinya. Dia pastinya diobati dulu. Kalau sudah sembuh baru berhubungan. Dan itu dalam Islam dilarang. Kalau memang menimbulkan bahaya pasti dilarang. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah. La darara wa la dirara. Tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Bahkan Allah tegas, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan diri kamu kepada kerusakan atau kematian. Minum racun, jangan. Saya yakin
bahwa ajal adalah Allah yang menentukan. Saat ini saya mau minum racun, karena kalau bukan ajal, saya tidak akan mati. Silahkan minum, besok pasti dikubur. Ini syariat. Syariat harus dijalankan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk itu kita mari berikhtiar mengikuti aturan syariat dan mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah sesuai dengan ilmiah kedokteran. Jadi janganlah kita mengabaikan. Bisa saja terjadi. Sekarang di Madura belum ada seumpamanya, tapi rupanya sudah ada yang meninggal. Di rumah sakit Pamekasan ini sudah ada. Dia kena terinfeksi corona dan dia meninggal. Rupanya sudah ada, entah diberitakan atau tidak. Bisa terjadi besok pindah kemana-mana. Tapi semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu bagaimana caranya? Pertama, cara menghadapi corona ini, yang pertama dari sisi syariat, dari sisi pribadi, kita jaga kebersihan. Namanya orang Islam, apalagi Al-Khannas ini, namanya tukang sapu, orang yang mencintai kebersihan. Tingkatkan kecintaan kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan rumah kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andhafan nasi badanan wa sauban wa baitan. Rasulullah ini adalah manusia yang paling bersih tubuhnya, badannya, pakaiannya, bahkan rumahnya. Ya, kalau dalam kasus corona ini yang paling banyak mengarah ke tangan kita, karena tangan kita yang bersentuhan dengan banyak benda. Karena corona ini memang tidak nampak di mata, tapi ada. Kalau pakai alat memang nampak, cuman pakai telanjang, mata telanjang tidak nampak. Tapi virus ini bisa hidup di benda mati sampai lamanya 9 jam. Sehingga kalau saya sekarang pegang mic ini, lalu saya terinfeksi corona, dalam masa 9 jam ke depan, siapa yang pegang ini, dia akan terinfeksi corona. Ini dahsyatnya corona ini. 9 jam bisa bertahan di benda mati. Apalagi berciuman, apalagi bersalaman, di situ ada keringat di tangannya. Kemarin Bupati Bogor kalau tidak salah, itu juga terinfeksi corona. Kenapa terinfeksi? Karena dia bersalaman cepika-cepiki dengan Menteri Pertahanan Bapak Budi. Bapak Budi datang dari Azerbaijan. Ternyata setelah dideteksi, beliaunya ini terinfeksi corona. Ada yang salaman cepika-cepiki, kena dia. Bahkan bupati. Kenapa bupati dan menteri kok masih kena corona? Ini yang pertanyaan. Kenapa tidak orang yang tidak jadi menteri saja, kok menteri malah yang kena ini? Wakil presiden Iran kena, wakil presiden India kena. India ini kan negara paling besar, kedua di dunia, penduduknya di atas 1 miliar juga, kena wakil presidennya. Bahkan perempuan agak cantik juga dia. Mungkin corona tahu ini orang cantik ini. Bahkan ini menteri luar negeri Australia yang di sana sangat canggih peralatannya, kena juga. Ya, semoga saja yang kena cepat disembuhkan oleh Allah, dan kita semua yang selamat terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan corona ini secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sisi pribadi, pertama tingkatkan kebersihan. Kemudian yang kedua, tingkatkan imunitas tubuh. Maaf saya agak bicara panjang, karena ini cuma 1 season saja.
setelah ini kita bisa bubar. Ini memang harus dibicarakan, karena kalau tidak dibicarakan, saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya sangat identik dengan keadaan umat ini. Para tretan yang kami hormati, kemudian selain meningkatkan kebersihan, juga kita meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas ini daya tahan tubuh. Bagaimana? Ya makan makanan yang bergizi. Kalau jarang makan sayur, sekarang tambah sayur. Kalau jarang makan buah, sekarang tambah makan buah. Bahkan ada yang menjelaskan, katanya disuruh banyak minum air hangat, karena kalau tubuh ini hangat, maka virus ini tidak mudah masuk ke dalam tubuh yang hangat. Selain daripada itu, sering berjemur. Kalau petani nggak usah disuruh, setiap hari sudah jemuran. Bahkan kalau seumpamanya bisa berolahraga, bagi yang tidak banyak gerak, berolahraga. Saya juga olahraga di rumah, pakai sapu, tapi kalau sudah keluar keringat berhenti menyapu, itu olahraga saya. Jadi saya memang tidak ke sawah, tapi saya menyapu di rumah. Itu olahraga juga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini dari sisi pribadi. Kemudian dari sisi sosial yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Bagaimana? Berhubungan dengan masyarakat, kurangi interaksi atau berhubungan dengan orang yang kemungkinan terinfeksi corona. Ada orang yang baru datang, bepergian dari mana? Dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bogor, dari Malang. Ini kurangi. Sebelum dia jelas bebas dari corona, tidak usah banyak berhubungan dengan dia. Kalau bertemu begini, jaraknya ukuran kurang lebih 2 meter. Jangan terlalu dekat. Bahkan untuk sementara tidak bersalaman juga tidak apa. Bagaimana ini? Bersalaman itu kan bagus, tapi kalau sekiranya bersalaman jadi penyakit, itu kan bahaya. Apa Rasulullah pernah menyuruh begini? Pernah. Rasulullah itu dulu pernah bersabda begini, la tudimun nadra ila majzumin. Kamu jangan lama-lama kalau melihat orang yang kena penyakit kusta, karena bisa terjadi kustanya menular. Lah, untuk itu bisa diambil pedoman. Kalau memang kata dokter berinteraksi dengan orang yang terinfeksi ini berbahaya, ya hentikan dulu. Bahkan bagaimana dengan lockdown? Waduh, ini lockdown ini bahasanya orang mana nih? Lockdown ini bahasa mudahnya orang luar nggak boleh masuk ke dalam, orang dalam nggak boleh keluar gitu. Namanya lockdown. Seperti Malaysia sekarang, dari Indonesia tidak boleh masuk ke Malaysia. Penerbangan sudah ditutup. Dari Malaysia juga tidak boleh ke Indonesia. Penerbangan juga ditutup. Itu namanya lockdown. Bahkan bisa terjadi nanti Madura lockdown. Gimana? Orang luar nggak boleh masuk, ditutup aja di Suramadu. Orang Madura juga nggak boleh keluar, ditutup aja di sana. Ini namanya lockdown. Bahkan di Mekah, kenapa orang umroh sekarang dihentikan sementara? Bahkan mungkin saja kalau corona ini masih tetap sampai bulan haji juga akan ditunda ke tahun depan. Ini berhubungan dengan ini lockdown, karena takut orang yang datang ke sana bawa virus. Ini sudah di lockdown, ternyata Saudi Arabia sudah ada yang kena. Ada orang Saudi datang ke Iran, setelah pulang ke Saudi malah bawa corona dia. Lah, karena itu jangan salahkan orang haji belekan nanti bagi raja apa dia? Nyala lagi raja tuh sana. Anggo nyala lagi engkau beda orang nek kene.
Tonggol orangnya lah presiden. Jokowi jadi tak job tak pentos aro presiden. Prabowo jadi tak pentos aro menteri. Tuh san raja nang mau apa esok nagula benda orang pada nik kenen reng berben. Kerajaan Arab Saudi tak pentos karena umroh ditunda. Kalau datang ke sana setiap hari ribuan orang meninggal bagaimana? Apalagi orang dari luar. Orang Arab sendiri sekarang tawaf di sana itu ada batas, tidak boleh menyentuh Ka'bah. Karena kalau Ka'bah ini banyak virus, nanti orang menyentuh Ka'bah meninggal di sana, siapa yang akan disalahkan? Lah ini gambarannya. Apakah itu Rasulullah pernah menyabdakan? Pernah. Rasulullah dulu pernah bersabda begini. Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala taqdimu alaih. Jika kalian mendengar di suatu tempat ada ta'un, ada wabah seperti corona, maka janganlah kamu datang ke situ. Ini sabda Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Tapi kalau kamu ada di suatu wilayah, memang di situ terjadi wabah, kamu tidak usah lari kemana. Karena kalau lari, takutnya penyakitnya justru pindah ke daerah lain, lebih menyebar lagi, lebih meluas lagi. Maka bersabarlah dengan senantiasa memohon, semoga diselamatkan oleh Allah. Lockdown itu sudah dulu oleh Rasulullah sudah disampaikan. Ya kuncinya tadi, karena kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan sholat Jumat? Waduh, ini sholat Jumat aja udah dilarang. Pemerintah apa sekarang ini? Ini sudah perintah komunis ini. Masa orang Jumatan nggak boleh? Saya saja dulu masih boleh nggak Jumatan. Itu sebetulnya dalam kajian fikih sudah ada. Orang sholat Jumat itu diantara syaratnya adalah aman. Maka kalau sekiranya melakukan sholat Jumat kena corona, ya nggak usah sholat Jumat. Hari Jumat yang lalu itu ada teman saya di Tangerang telepon. Pak, gimana ya? Gimana? Ini saya mau sholat Jumat dilarang. Kenapa? Takut corona katanya. Ya sudah, kalau sudah dilarang sholat duhur saja di rumah. Enggak, gimana ini niatnya? Gampang. Usolli fardhu duhri lil corona itu saja. Dia jadi ketawa. Kok mana ada sholat lil corona? Tapi nanya dia itu, ya biasalah sholat duhur, enggak usah ditambah-tambah. Usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilan, itu saja, enggak usah ditambah-tambah. Lil corona lah, di taun lah, enggak usah. Bagaimana alasannya? Karena takut, karena tidak aman. Bisa saja nanti Jawa Timur ini juga harus melakukan itu. Di Malaysia semenanjung tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada. Karena semua sudah khawatir akan terjangkit virus ini. Tidak aman, makanya dilarang berkerumun orang banyak. Mungkin kumpulan begini juga dilarang. Tapi alhamdulillah di sini masih boleh. Saya kalau nggak boleh kerumunan begini susah saya. Di rumah nggak ada pisang, kalau ada kumpulan kan ada pisang, bisa ketemu pisang ini. Bahkan biasanya kalau saya udah bicara sampai kuat begini, pulangnya dikasih amplop biasanya. Entah tuan rumah sekarang ini sudah siap amplopnya atau tidak, nanti kita tahu nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nggak usah Pak Sudar. Pak Sudar sudah susah. Takut. Nggak apa, kalau cuma amplop nggak ada uangnya boleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi sholat Jumat itu diantara syaratnya adalah aman. Kalau tidak aman boleh tidak sholat Jumat. Lah di situ. Tapi alhamdulillah sampai sekarang
Pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini masih menganjurkan supaya sholat berjamaah dan sholat Jumat dijalankan sebagaimana biasa. Entah kalau di Malang, karena Malang ini rupanya banyak yang terinfeksi corona. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang terakhir dari sisi spiritual ini penting. Dari sisi spiritual bagaimana? Pertama, secara pribadi kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kata Sayyidina Umar, tidak akan wabah itu turun ke bumi kecuali karena dosa yang terjadi, dan wabah itu tidak diangkat oleh Allah kecuali di saat orang yang melakukan dosa itu bertobat. Untuk itu kita bertobat, kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 atau baca istighfar yang kita tahu. Tapi rasakan dalam hati bahwa kita banyak dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Rasulullah bersabda, man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Orang kalau banyak baca istighfar, kalau punya kesulitan akan diberi jalan keluar, kalau punya kesusahan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki yang Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, perbanyak baca sholawat. Kenapa? Karena yakin bahwa Rasulullah akan selalu hadir di saat umatnya mengalami kesulitan untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan baca sholawat, nariyah, munjiyat, apa saja sholawat yang tahu dibaca, dengan niat kita mendekat kepada Rasulullah, memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'assara alaihi syai'un falyukthir minas salati alayya fa innaha tahullul uqad wa tafukkul kurab. Barang siapa menghadapi kesulitan, perbanyak baca sholawat kepadaku, dia akan keluar dari kesulitannya, dia akan hilang kesusahannya. Itu janji Rasulullah. Daripada nyanyi-nyanyi terus, baca aja sholawat. Tapi sekali-sekali nyanyi juga boleh. Kalau bisa nyanyi siksa kubur. Judulnya yang dinyanyikan Ida Laila dulu, biar ingat kita akan mati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kalau punya perbanyak sedekah. Semoga sedekahnya malam ini banyak sekali nih. Biasanya cuma satu air, satu apa? Ini gorengan. Sekarang ini ada banyak ini. Tapi saya tidak akan meniru. Kalau bagian saya nanti tetap satu air, satu gorengan. Tapi semoga sedekah malam ini akan menjadi bagian daripada pertolongan Allah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah akan menolak bala. Pagi-pagi ambil duit, jangan yang kecil. Kalau punya yang besar kasih 100.000. Cari janda tua, jangan cari yang muda. Yang muda bahaya, nanti bisa cemburu. Cari yang tua, kasih ini untuk makan hari ini dan besok. Sedekah ambil yang 1000-an, di kantongnya banyak yang ratusan, itu namanya pelit. Jadi memperbanyak sedekah bisa juga termasuk solusi kita menghadapi secara spiritual adanya corona. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga corona ini secepatnya diangkat oleh Allah, dan pada poin akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang lulus dalam perjalanan panjang ini. Kita nanti dapat melihat Allah, dapat mendengar kalam Allah, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau agak panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم كما أنت وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشافينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم بحقك أن تغرقنا في لجات بحر الموت حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نسمع ولا نتخرج ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد مغتبين الموقع وصلى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء الشقاء والسلوكة والشماتة. بسم الله الذي لا يضرب اسم السماوات. اللهم في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشفى وعمل لا يرفع ولا ينفع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتقبل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا ما يصفون سلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.